Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia dengan NIM 1107620006 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini saya akan membahas infografis tentang kurikulum 1984, yaitu sejarah perkembangan kurikulum 1984, hakikat kurikulum 1984, ciri-ciri kurikulum 1984 untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Sejarah perkembangan kurikulum 1984. Kurikulum 1984 berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1983 tanggal 22 Oktober 1983 tentang perbaikan kurikulum. Ada 4 aspek yang disempurnakan dalam kurikulum 1984, yakni yang pertama, pelaksanaan PSBB, yang kedua, penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum, yang ketiga, pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keserasian antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, pelaksanaan pelajaran berdasarkan kerundatan belajar yang disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Inilah tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 1984, yaitu Ibu Profesor Dr. Koni R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980 sampai 1986, yang juga Rektor IKIP Jakarta atau yang sekarang dikenal yaitu Universitas Negeri Jakarta. Periode 1984 sampai 1992. Hakikat kurikulum 1984. Di dalam kurikulum 1984 dikenal dengan pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. Keaktifan dalam CBSA menuju kepada keaktifan mental. Meskipun untuk mencapai maksud ini, di dalam hal dipersyaratkan keterlibatan langsung dalam berbagai bentuk keaktifan fisik. Meikichi mengemukakan 7 dimensi di dalam proses belajar mengajar, yang di dalamnya dapat terjadi variasi kadar ke CBSA-san. Yang pertama, partisipasi siswa di dalam menetapkan tujuan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, tekanan pada aspek afektif dalam pengajaran. Yang ketiga, partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, penerimaan guru terhadap perbuatan atau kontribusi siswa yang kurang relevan atau bahkan sama sekali salah. Yang kelima, kekohesifan kelas sebagai kelompok. Yang keenam, kebebasan atau lebih tepat kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan sekolah. Yang ketujuh, menyediakan waktu yang dipergunakan untuk menanggulangi masalah pribadi siswa, baik yang tidak maupun yang berhubungan dengan pelajaran. Kurikulum 1984 banyak dipengaruhi oleh aliran humanistik yang memandang anak didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari sendiri, menjelajah, dan meneliti lingkungannya. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengkelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif, disingkat CBSA, atau Student Active Learning, disingkat SAL. Oleh sebab itu, kurikulum 1984 menggunakan pendekatan proses, di samping tetap menggunakan orientasi pada tujuan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill
approach. Ciri-ciri kurikulum 1984. Yang pertama, berorientasi pada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pembelajaran adalah berpusat pada anak didik. Pendekatan cara belajar siswa aktif, disingkat CBSA. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa-bangsa, disingkat PSPB. Yang keempat, materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral. Semakin tinggi tingkatan kelas, semakin banyak materi pelajaran yang dibebankan pada peserta didik. Dan yang kelima, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.